Para filsuf Stoik memahami kekuatan diam, menggambarkannya sebagai perisai yang melindungi kebijaksanaan dan menguatkan pemahaman yang tumbuh dari kontemplasi diam dunia. Berapa kali Anda melewatkan detail penting, mengakibatkan kesalahpahaman, kesalahan, dan peluang yang terlewat? Diam berfungsi sebagai kaca pembesar pribadi Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk menangkap detail yang paling halus dan muncul sebagai ahli dalam pengamatan dan konsentrasi yang tak tergoyahkan. Manfaat lainnya adalah pengendalian emosi yang sempurna. Diam menjadi kunci untuk mencapai kendali emosi yang sempurna, bukan sekadar trik ajaib. Bayangkan, berada dalam argumen panas dan diam menjadi perisai Anda, memberi Anda momen penting untuk merenung sebelum bereaksi. Ini memberi kendali atas reaksi emosional, memastikan tanggapan yang dipertimbangkan daripada impulsif. Diam bertindak seperti tombol jeda dalam adegan film yang tegang, memungkinkan refleksi pada perasaan dan evaluasi apakah emosi tersebut sah. Selain itu, diam melindungi energi vital Anda. Pikirkan diam sebagai penjaga yang melindungi energi berharga Anda. Setiap kata dan tindakan seperti koin dalam peti harta karun. Ketika kita berbicara tanpa perlu, itu seperti kita menyebar kekayaan kita tanpa pertimbangan. Para Stoik mengenali pentingnya pelestarian energi, membandingkannya dengan sungai yang perlu mengalir dengan bijak sepanjang hidup. Diam berfungsi seperti mode penghematan hidup, mirip dengan mematikan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat listrik. Ini adalah cara untuk menekan tombol jeda, memungkinkan konservasi energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Anggap diam sebagai stasiun pengisian energi Anda, mempersiapkan Anda untuk tantangan hidup yang signifikan. Akhirnya, diam meningkatkan kemampuan Anda dalam pengambilan keputusan. Ia bertindak seperti seorang mentor, mengasah kemampuan Anda untuk memilih dengan bijak, seperti seorang pengrajin yang menyempurnakan bilah pedang hingga sempurna. Sebaliknya, mengambil keputusan tanpa diam adalah seperti mencoba memecahkan teka-teki dengan potongan yang hilang. Renungkan ini seperti menavigasi perahu di perairan bergelombang tanpa peta. Anda pasti akan tersesat atau menabrak batu. Diam adalah seperti memiliki peta tersebut, memastikan navigasi yang tepat melalui perairan berbahaya dalam hidup. Para Stoik kuno yang bijak tahu cara mengambil keputusan. Epictetus pernah berkata, "Katakan pada diri sendiri, siapa yang ingin Anda jadikan, dan kemudian lakukan apa yang perlu dilakukan." Intinya, keputusan adalah langkah-langkah untuk menjadi siapa yang Anda inginkan. Dalam kehidupan kita yang kacau, kita selalu dihadapkan pada situasi yang meminta keputusan cepat, seperti berada dalam labirin dengan banyak jalan dan harus memilih yang benar. Mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa diam adalah seperti memilih jalan secara membabi buta, berharap membawa Anda ke tempat yang diinginkan. Diam adalah alat Anda untuk meningkatkan pengambilan keputusan, seperti memiliki senter dalam labirin yang menerangi setiap jalan untuk pilihan yang tepat. Ini memungkinkan Anda berhenti, berpikir, dan menilai pilihan Anda dengan hati-hati sebelum bertindak. Pikirkan diam sebagai laboratorium keputusan Anda, tempat Anda menganalisis pilihan Anda untuk memastikan mereka sejalan dengan tujuan jangka panjang dan nilai pribadi Anda. Ini adalah rahasia Anda untuk mengambil keputusan yang membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda bayangkan. Jadi, jangan terburu-buru dalam memilih. Jangan ambil risiko masa depan Anda. Rangkulah diam sebagai kompas pengambilan keputusan Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk mengambil tindakan bijaksana, satu keputusan bijak pada satu waktu. Ini adalah jalan untuk menjadi kapten kapal Anda sendiri, mengarungi lautan kehidupan dengan percaya diri dan tujuan. Diam adalah tongkat otoritas Anda, simbol kekuatan Anda. Anda adalah penguasa, dan diam adalah lambang kerajaan Anda, lencana kehormatan yang menunjukkan otoritas Anda. Seperti seorang pemimpin yang kata-katanya didengar bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat, diam adalah kehadiran kerajaan Anda, memerintahkan perhatian dan rasa hormat dari orang-orang di sekitar Anda. Para filsuf Stoik memahami pentingnya otoritas, dan dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Dalam interaksi sehari-hari,
Seperti pertemuan atau diskusi keluarga, kata-kata Anda harus memiliki bobot dan pengaruh. Tetapi, jika Anda selalu berbicara, otoritas Anda bisa terkikis. Diam memperkuat otoritas Anda, berfungsi seperti tombol volume, meningkatkan dampak kata-kata Anda saat Anda berbicara dengan bijak. Pikirkan diam sebagai alat Anda untuk menetapkan otoritas, di mana Anda belajar seni komunikasi yang berdampak. Memerintah rasa hormat bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan kedalaman apa yang Anda katakan. Diam bukanlah tanda kelemahan, itu adalah simbol kekuatan dan otoritas Anda. Rangkulah sebagai milik Anda sendiri dan lihat bagaimana ia meningkatkan pengaruh dan rasa hormat Anda dalam semua aspek kehidupan Anda. Ini adalah jalan untuk menjadi pemimpin yang didengar, dipahami, dan diikuti, bukan karena berteriak, tetapi karena memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Diam adalah perisai Anda untuk menghindari konflik, cara Anda menghindari pertempuran yang tidak perlu dan menjaga perdamaian. Bayangkan hidup sebagai medan perang, di mana konflik adalah jebakan yang mengintai. Diam adalah perisai Anda, melindungi Anda dari jatuh ke dalam jebakan ini. Pikirkan ini seperti permainan catur, merencanakan gerakan Anda dengan hati-hati untuk menghindari ancaman. Dalam kehidupan nyata, diam adalah jeda strategis yang memungkinkan Anda berpikir sebelum bertindak, mengurangi peluang terlibat dalam konflik. Para filsuf Stoik memahami pentingnya menjaga ketenangan batin, memilih pertempuran mereka dengan bijak. Seperti yang dikatakan Epicurus, dalam konflik sehari-hari, di mana setiap kata atau tindakan dapat memicu kesalahpahaman, diam menjadi strategi Anda untuk menghindari konfrontasi. Pikirkan ini sebagai negosiasi sebelum terburu-buru masuk ke dalam pertempuran. Diam adalah alat Anda untuk menjaga perdamaian, jembatan antara pihak yang berlawanan, memastikan konflik diselesaikan melalui percakapan, bukan konfrontasi. Diam bukanlah pasivitas. Itu adalah senjata Anda untuk menjaga kedamaian dan harmoni. Rangkulah sebagai perisai Anda terhadap konflik yang tidak perlu dan lihat bagaimana ia membawa interaksi yang lebih damai dan konstruktif dalam hidup Anda. Dengan demikian, Anda menjadi diplomat kedamaian, menghindari konflik dan mempromosikan pemahaman dan persatuan. Diam adalah alat Anda untuk mendapatkan rasa hormat. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang layak didengar. Pikirkan pepatah lama itu. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Diam adalah tindakan Anda sinyal jelas bahwa Anda layak dihormati. Para filsuf Stoik memahami pentingnya rasa hormat, memimpin dengan contoh, hidup dengan kebajikan, dan menggabungkan prinsip-prinsip dalam interaksi sehari-hari mereka. Rasa hormat adalah mata uang kepercayaan dan kekaguman. Diperoleh ketika Anda melakukan apa yang Anda katakan. Ketika Anda berbicara terlalu banyak, kata-kata Anda kehilangan dampak dan tindakan Anda bisa hilang dalam kebisingan. Dia memperkuat rasa hormat, memfokuskan tindakan dan kata-kata Anda, membuatnya bersinar terang. Anggap diam sebagai jalan Anda untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat, di mana Anda menunjukkan, bukan mengatakan, siapa Anda. Ini tentang pengendalian diri, kepercayaan diri, dan kedalaman. Ini tentang berdiri dan mendapatkan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Rangkulah diam sebagai alat Anda untuk mendapatkan rasa hormat dan perhatikan bagaimana ia mengubah tindakan Anda menjadi bukti kuat karakter Anda. Ini adalah jalan Anda untuk menjadi orang yang menginspirasi kekaguman, bukan melalui pengumuman yang keras, tetapi melalui kehadiran yang tenang dan kuat. Sekarang, setelah menyelami dalam-dalam pelajaran Stoik, saatnya bertindak. Dedikasikan momen untuk merenung dan berkomitmen. Tuliskan janji Anda di bagian komentar, menyatakan untuk diri sendiri. Saya adalah seorang pejuang dalam hidup saya sendiri. Saya bertekad untuk menjadi diam dan menjadi sesuatu yang berharga dan sukses. Jangan lupa untuk mengklik tombol suka dan berlangganan. Pernah merasa menatap langit-langit pada jam 3 pagi, berpikir tentang bagaimana menemukan energi untuk menghadapi hari lain? Kita semua pernah mengalami itu ketika hidup menjadi badai yang tak henti-hentinya, dan yang kita inginkan hanyalah mercusuar untuk membimbing kita. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Disinilah Stoicism masuk.
pelajaran Stoik dapat mengubah hari-hari sulit menjadi momen pertumbuhan. Merangkul momen saat ini, mempraktikkan rasa syukur, membangun kekuatan batin, dan menemukan sesuatu untuk disyukuri adalah prinsip yang membawa ketahanan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup. Perjalanan hidup adalah seperti berlayar di lautan yang tak terduga, dengan hari-hari tenang dan badai ganas. Selama badai ini, kekuatan batin Anda adalah yang paling penting, membawa ketahanan spiritual. Kekuatan mental dan keberanian emosional adalah bisikan yang tenang di tengah kekacauan, mendorong Anda untuk bertahan sedikit lebih lama. Mengembangkan otoritas batin yang kuat membutuhkan upaya yang terus-menerus. Ini adalah membuat keputusan harian dengan keberanian, melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, dan mencari kebijaksanaan melalui pengalaman. Setiap kemunduran adalah pelajaran yang terselubung. Kekuatan batin ini tidak hanya mempersiapkan Anda untuk menghadapi badai kehidupan, tetapi juga memberi Anda kemampuan untuk mencapai cakrawala yang sebelumnya tampak tak terjangkau. Kehidupan yang penuh tidak didefinisikan oleh tidak adanya tantangan, tetapi oleh kemampuan untuk mengatasinya dengan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Seperti bunga yang mekar pada saat yang tepat, hidup kita juga memiliki ritme sendiri. Kesabaran adalah seni menunggu dengan tujuan, memahami bahwa setiap momen memiliki makna. Mempraktikkan ini bukan hanya menunggu secara pasif, tetapi secara aktif mempersiapkan untuk tumbuh dan berkembang. Memahami apa yang ada di bawah kendali kita adalah hal yang penting. Hidup penuh dengan badai, dengan guntur, kilat, dan angin yang menderu mencoba menjatuhkan kita. Kita tidak bisa mengendalikan badai atau jalur kilat, tetapi kita bisa memilih untuk menyalakan lilin, untuk menemukan perlindungan, dan berpegang pada apa yang membuat kita tetap bertahan. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Fokus pada apa yang bisa kita pengaruhi, seperti reaksi, emosi, dan keputusan kita adalah seperti menyalakan lilin di tengah kegelapan. Kesulitan hidup, meskipun keras dan menantang, memiliki kekuatan untuk membentuk kita, memperbaiki karakter kita, dan mengubah kita menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Setiap tantangan membuat kita lebih tajam, lebih kuat, dan lebih terasa. Alih-alih melihat tantangan sebagai hambatan, kita harus melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kekuatan yang tidak kita sadari sebelumnya. Mencari kebijaksanaan bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga tentang bertanya pertanyaan yang benar dan memiliki kerendahan hati untuk belajar dari kesuksesan dan kegagalan. Ini adalah perjalanan yang memperkaya jiwa, mempertajam pikiran, dan memperluas cakrawala. Membudidayakan belas kasih, melibatkan keterbukaan terhadap setiap orang dan pengalaman, mengenali bahwa kebijaksanaan sejati ada dalam perjalanan itu sendiri. Hargai setiap langkah, setiap momen, dan setiap pengungkapan, karena perjalanan itu sendiri adalah hadiah terbesar. Ambil momen untuk merenungkan pertempuran yang mungkin dihadapi orang lain, tersembunyi di balik senyum atau pandangan diam mereka. Refleksi ini adalah peluang untuk hubungan yang lebih dalam perjalanan unik kita melalui kehidupan penuh dengan tantangan dan kegembiraan individu. Marcus Aurelius mengatakan bahwa apa yang merugikan sarang lebah merugikan semuanya. Dengan memperluas tindakan kebaikan, pengertian, dan empati, kita tidak hanya menawarkan bantuan, tetapi juga menyuburkan semangat manusia secara kolektif. Memahami belas kasih melampaui sekadar merasa kasihan atau sedih atas penderitaan orang lain. Ini melibatkan menempatkan diri dalam posisi orang lain, seolah-olah itu adalah rasa sakit Anda sendiri, dan mengambil langkah konkret, betapapun kecilnya, untuk meringankan penderitaan itu. Membudidayakan belas kasih membutuhkan usaha yang sadar, ditandai dengan lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit bicara, lebih banyak merasakan, dan lebih sedikit menghakimi. Dalam dunia yang penuh dengan perpecahan, belas kasih berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan hati dan menyembuhkan luka, memberikan rasa tujuan dan pencapaian yang lebih dalam hidup kita. Pelajaran Stoik ini akan memperkuat ketahanan,
ketenangan, dan tekad Anda dalam menghadapi masa-masa sulit. Dengan secara konsisten merangkulnya, Anda akan lebih siap untuk menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan kebahagiaan, bahkan di tengah tantangan. Menerapkan pelajaran ini dalam praktik membawa hasil yang transformatif. Epictetus percaya bahwa respons emosional kita ditentukan oleh reaksi kita, bukan oleh peristiwa itu sendiri. Memahami hal ini sangat penting dalam membantu orang lain. Terkadang, bahkan dengan niat terbaik, menginvestasikan energi dalam situasi yang mungkin tidak dapat diselesaikan bisa sia-sia. Mengidentifikasi siapa yang benar-benar menginginkan bantuan adalah hal yang fundamental. Tipe orang pertama yang harus diwaspadai adalah oportunis, yang memanfaatkan empati orang lain sebagai kelemahan. Mengidentifikasi mereka adalah dengan mengamati tindakan mereka, karena mereka sering meminta bantuan untuk hal-hal yang bisa mereka selesaikan sendiri. Teman sejati hanya meminta bantuan saat benar-benar diperlukan. Oportunis mencoba membuat Anda merasa bersalah karena mengatakan tidak, bahkan jika Anda telah membantu beberapa kali sebelumnya. Pilihan terbaik adalah menjauh dari orang-orang ini tanpa rasa bersalah. Ingatlah, tanggung jawab utama Anda adalah menjaga diri sendiri dan memenuhi janji Anda. Tipe kedua adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Beberapa orang begitu egosentris sehingga mereka percaya bahwa dunia berputar di sekitar mereka. Misalnya, ketika Anda menyebut bahwa lalu lintas semakin buruk, mereka mengabaikan masalah itu karena mereka tidak mengalaminya. Saat Anda berbagi kabar baik, seperti pekerjaan baru, mereka mungkin meremehkan kebahagiaan Anda dengan menyatakan ketidakpuasan dengan pekerjaan mereka sendiri. Sepertinya mereka mencuri kebahagiaan Anda dan menggantinya dengan kekhawatiran mereka sendiri. Jika Anda terus mendukung seseorang yang hanya peduli pada dirinya sendiri, Anda sedang merendahkan diri sendiri. Mintalah mereka juga peduli pada orang lain. Jika mencoba membantu seseorang menjadi lebih altruistis dan orang tersebut tidak menunjukkan minat, perubahan tidak akan terjadi. Lebih baik menjauh dari orang-orang yang biasanya mengeluh dan dapat menyeret orang lain ke dalam negativitas mereka. Tipe ketiga adalah orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Orang-orang ini kesulitan mengakui bahwa mereka salah, yang menunjukkan kurangnya kesadaran diri dan kerendahan hati. Kualitas penting untuk pertumbuhan pribadi, sebagaimana yang dibela oleh para Stoik. Mereka menghindari mengambil tanggung jawab. Misalnya, jika sesuatu salah karena mereka menyalahkan keadaan atau orang lain. Jika mereka gagal dalam ujian, itu adalah kesalahan guru. Jika terlibat dalam kecelakaan mobil, itu adalah kesalahan cuaca. Rumah berantakan, tanggung jawab pekerjaan. Orang-orang ini percaya bahwa keputusan mereka tidak mempengaruhi orang lain, atau lebih buruk, mereka tidak peduli dengan konsekuensinya. Membantu orang-orang ini menantang karena mereka menolak untuk mengakui kesalahan mereka dan menemukan alasan untuk segalanya. Apakah mungkin membantu seseorang yang menolak mengakui kesalahannya? Dalam kebanyakan kasus, mencoba menunjukkan jalan yang lebih baik kepada mereka adalah usaha yang sia-sia. Mereka seringkali terbatas pada mengeluh dan mungkin mencoba menyeret orang lain ke dalam negativitas mereka. Pilihan terbaik adalah menjauh. Sikap ini menghalangi mereka untuk berkembang dan dapat mempengaruhi perjalanan pertumbuhan pribadi Anda sendiri jika terus mencoba membantu mereka. Tipe keempat adalah orang yang tidak merencanakan masa depan. Bayangkan penderitaan melihat seseorang yang Anda cintai menyia-nyiakan bakatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sulit ketika Anda mencoba mengingatkan mereka bahwa waktu berlalu dan mereka tidak menunjukkan kepedulian. Anda melihat potensi besar dalam diri mereka, lebih besar daripada yang mereka sadari. Hidup di masa kini itu penting, tentu saja, tetapi itu tidak berarti kita tidak harus memiliki tujuan untuk masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini membentuk masa depan kita. Kita menggunakan keterampilan alami dan yang diperoleh untuk meningkatkan kehidupan kita. Beberapa orang hanya melihat apa yang ada di depan mereka. Bukan karena mereka kekurangan keterampilan, mereka hanya tidak merenungkan bagaimana menggunakan keterampilan tersebut di masa depan.
Mereka berbakat di banyak bidang, tetapi alih-alih bertindak, mereka bergantung pada bantuan orang lain. Mereka tahu potensi mereka, tetapi puas dengan gagasan bahwa akan selalu ada seseorang yang membantu mereka. Sulit untuk mendorong mereka tumbuh seperti ini. Mereka tetap stagnan, dan kurangnya perencanaan menghalangi kemajuan mereka. Para filsuf kuno berbicara tentang pentingnya membangun kehidupan yang lebih baik, karena perasaan negatif seperti kecemasan dapat menguasai mereka yang tidak mencari pertumbuhan pribadi. Mendorong orang-orang ini untuk mengambil tanggung jawab atas masa depan, mereka lebih efektif daripada mencoba mengajarkan keterampilan baru. Ini adalah tantangan bagi mereka yang mencari kebahagiaan penuh dan kesuksesan. Mengingat kebijaksanaan para filsuf kuno, ada 4 tipe orang yang berfokus pada aspek negatif kehidupan. Beberapa selalu melihat gelas setengah kosong, bertentangan dengan para pemikir kuno yang menghargai ketenangan dan menghadapi tantangan dengan keberanian dan rasa syukur. Sangat penting untuk mengenali baik kegembiraan maupun kesulitan hidup untuk menjaga keseimbangan mental yang sehat. Menghadapi hari-hari sulit dan merasakan marah atau sedih itu wajar, tetapi hanya fokus pada aspek negatif dan mengabaikan hal-hal baik adalah hal lain. Ada individu yang tampaknya ahli dalam berkonsentrasi pada kerugian, dan Anda akan segera menyadari bahwa membantu mereka adalah perjuangan yang sia-sia. Ketika mereka berbagi masalah mereka, adalah alami untuk ingin membantu mereka, tetapi mereka tampaknya memiliki masalah baru untuk setiap solusi yang Anda tawarkan. Negativitas yang konstan bisa mulai mempengaruhi kondisi pikiran Anda sendiri. Ini seperti menonton berita di televisi, di mana sebagian besar cerita tentang peristiwa negatif. Setelah menawarkan banyak solusi, Anda mungkin mulai curiga bahwa mungkin mereka tidak ingin bantuan, hanya suka mengeluh dan menarik perhatian. Mungkin mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan jika semua masalah mereka tiba-tiba hilang, karena mereka suka memiliki campuran masalah untuk dibahas. Beberapa orang selalu tampaknya memusatkan percakapan mereka pada masalah mereka, seolah-olah itu sepenuhnya mendefinisikan kehidupan mereka. Mereka sering menyebutkan kekurangan uang, masalah dengan anak-anak, konflik dalam hubungan, atau ketidakpuasan dalam pekerjaan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat membuat perbedaan bagi seseorang yang selalu mengeluh tentang semua aspek kehidupannya dan benar-benar ingin bantuan? Mungkin lebih bijaksana untuk tidak mencoba jika Anda ingin menjaga sikap positif dan melestarikan energi Anda. Mungkin lebih baik membiarkan mereka menemukan jalan mereka sendiri, dan semoga dengan waktu mereka belajar untuk menjadi kurang negatif. Fokuskan energi Anda pada orang-orang yang benar-benar menghargai saran Anda dan ingin meningkatkan. Jika tidak, Anda berisiko menjadi negatif seperti orang yang Anda coba bantu sebelum menyadarinya. Tipe lain dari orang adalah mereka yang tidak pernah bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Mereka selalu menunjuk jari ke orang lain dan menghindari analisis diri. Ini bertentangan dengan gagasan bahwa kita harus fokus pada bagaimana kita bereaksi terhadap situasi daripada menyalahkan kejadian. Jika kita tidak mengendalikan reaksi kita, perasaan kita bisa mendominasi dan membuat kita bingung. Bagaimana membantu seseorang yang percaya bahwa semua masalah adalah kesalahan orang lain dan tidak dapat mengenali kesalahan mereka sendiri? Jika orang-orang ini tidak bisa melihat di mana mereka salah, mereka tidak akan pernah berusaha untuk meningkatkan karena mereka percaya bahwa mereka sudah sempurna. Ada individu yang selalu mencari kambing hitam, entah karena mereka tidak mengenali kesalahan mereka sendiri atau memilih untuk tidak melakukannya. Jika mereka tidak punya teman, itu adalah kesalahan orang lain. Jika mereka menghadapi masalah kesehatan, itu karena kurangnya sumber daya untuk makanan sehat. Jika mereka kehilangan peluang kerja, mereka percaya bahwa pewawancara tidak menyukai mereka. Bantuan paling efektif yang bisa Anda tawarkan kepada orang-orang ini adalah membiarkan hidup mengajarkan mereka melalui pengalaman mereka sendiri. Dengan waktu, mereka mungkin mulai menyadari penyebab sebenarnya dari masalah mereka. Tipe lain dari orang adalah mereka yang mengharapkan dunia menguntungkan mereka. Bagi beberapa orang, dunia seharusnya memenuhi semua keinginan mereka.
Mereka menganggap diri mereka istimewa hanya karena mereka hidup. Sebaliknya, ajaran Stoik mengarahkan kita untuk hidup seimbang dengan dunia dan orang lain, menekankan bahwa rasa hormat dan penghargaan harus diperoleh. Ada orang-orang berniat baik yang ingin membantu orang-orang ini melihat kenyataan dengan cara lain, tetapi seringkali saran ini tidak diterima dengan rasa syukur dan bahkan bisa dianggap sebagai ancaman. Beberapa dari orang-orang ini percaya bahwa karena mereka menarik, orang lain harus melayani mereka. Mentalitas ini mempersulit tugas mereka yang mencoba membantu karena seringkali dieksploitasi. Beberapa percaya bahwa mereka pantas mendapatkan perhatian tambahan ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka telah menerima bantuan, mereka bertindak seolah-olah mereka terluka dan mungkin mencoba memanipulasi situasi. Mereka mungkin hanya akan memahami kebutuhan untuk berubah ketika mereka menghadapi konsekuensi dari perilaku mereka. Beberapa orang tidak ingin belajar atau berubah. Stoicism mengajarkan kita untuk mengenal diri kita lebih baik dan terus-menerus mencari perbaikan. Namun, beberapa orang tidak ingin mengakui kelemahan mereka atau tumbuh. Mereka tetap tidak berubah dan seringkali menyalahkan orang lain atas masalah mereka. Membantu mereka bisa menjadi tugas yang sulit karena mereka tidak mau mendengar atau menerima nasihat. Misalnya, John tidak pernah mengakui kesalahannya, bahkan ketika ia melakukan kesalahan yang jelas. Ia selalu mencari seseorang untuk disalahkan. Maria menerima umpan balik di tempat kerja tentang cara untuk meningkatkan, tetapi mengabaikannya, percaya bahwa metodenya sendiri selalu yang terbaik. Peter menghadapi masalah berulang dalam hubungan, tetapi mengaitkan ini dengan tidak menemukan orang yang tepat daripada merenungkan perilakunya sendiri. Joseph sering menghadapi kesulitan keuangan, tetapi alih-alih mencoba membuat anggaran atau menghemat, ia menyalahkan pekerjaannya karena tidak membayar cukup. Kadang-kadang mungkin lebih bijaksana membiarkan mereka menghadapi masalah mereka sendiri. Stoicism menunjukkan pentingnya hidup selaras dengan alam, membangun hubungan yang kuat, dan bertanggung jawab atas hidup kita. Mengadopsi prinsip-prinsip ini membantu kita menjalani kehidupan yang berarti yang selaras dengan alam semesta, seperti yang diajarkan oleh para Stoik. Hidup penuh dengan tantangan, tetapi terserah kita untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya diri kita sendiri.